Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Yeli, dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata kuliah Biologi 1, yaitu biologi, khusus untuk zoologi. Terima kasih. Oke, baik mahasiswa sekalian, pada minggu pertama ini seperti yang sudah dijelaskan pada kontrak di awal ya, kita akan membahas terlebih dahulu tema-tema dalam biologi, struktur dan fungsi molekul biologis berukuran besar ya. Nah, materi ini bisa Anda baca pada buku 1 unit 1 Campbell ya, seperti sudah disampaikan di kontrak kuliah. Anda bisa menggunakan buku Campbell jilid 1, 2 dan 3, dan untuk materi ini Anda bisa baca pada buku unit 1 unit 1 Campbell ya. Nah, kita lihat di sini pengertian dari biologi ya. Kita awali dulu dari pengertiannya. Apa yang biologi itu mempelajari kehidupan dari mikroskopis sampai ke skala global. Jadi di biologi ini kita mempelajari dari hal yang paling kecil ya, mikro, ukurannya mikro, sampai ke skala global. Nah, dari molekul, sel, planet ya, dan tingkatan dalam kehidupan atau organisasi kehidupan, kemudian dari biosfer sampai ke organisme itu kita pelajari. Nah, apalagi nih di sini kita lihat pada gambar ini ya, dari biosfer itu yang paling atas itu dipelajari dalam biologi sampai ke levelnya organisme. Organismenya apa di sini? Kita lihat individunya adalah pohon ya. Jadi ini adalah tumbuhan. Oke. Nah, dalam biologi kita mempelajari juga dari sel ke molekul ya. Sel itu apa? Sel itu adalah penyusun jaringan. Nah, dari sel itu sampai ke molekul-molekul yang menyusun sel itu ya, ada atom ya. Kemudian ada molekul misalnya adalah asam nukleat ya, itu adalah molekul protein, lemak. Nah, itu dipelajari juga di dalam biologi. Kemudian sel, kemudian jaringan, kemudian organ ya. Organ, kemudian ada lagi sistem organ. Nah, itu semua kita pelajari di sini. Nah, berikutnya apalagi yang kita pelajari dalam biologi, yaitu mempelajari semua organisme dan bagaimana interaksi organisme tersebut dengan lingkungannya. Nah, juga mempelajari dinamika ekosistem, yaitu siklus nutrisi dan siklus energi, kemudian aktivitas dalam kehidupan, misalnya cara memperoleh energi dan bagaimana perubahan energi, misalnya dari energi cahaya kemudian menjadi energi kimia itu seperti apa ya. Nanti itu dibahas juga secara secara umum ya. Kalau misalnya membahas tentang energi, perubahan energi, mungkin Anda bisa pelajari lebih dalam lagi pada mata kuliah yang lain, misalnya di fisiologi tumbuhan nanti di semester atas ya, setelah Anda naik lagi ke semester berikutnya. Nah, kemudian apalagi yang dibahas di biologi itu seperti pembelahan sel ya. Di sini ada pembelahan sel, ada kita kenal ada dua pembelahan sel, pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Nanti di sini di biologi juga akan dibahas. Nah, berikutnya kita juga akan mempelajari kromosom penyusun sel. Kromosom anak berasal dari kromosom sel kelamin ayah dan ibunya ya. Jadi kalau kromosom itu tuh diturunkan dari orang tua ke anaknya ya. Ada pencampuran antara kromosom antara ibu dan ayah sehingga itu akan dibawa oleh kromosom anaknya. Oke. Nah, kita lihat lagi apalagi ya yang dipelajari di biologi, mempelajari struktur DNA ya. DNA itu apa? DNA itu adalah asam nukleat. Di mana posisinya? Dia terdapat di dalam sel, di dalam inti ya. Bagaimana strukturnya? Struktur DNA itu adalah double helix ya. Kita lihat pada gambar ini dia strukturnya double helix dan antiparalel. Dia komplement antara ada beberapa basa nukleotida yang menyusun asam nukleat. Misalnya adenin, guanin, sitosin, timin ya, itu adalah basa-basa nukleotida yang menyusun DNA. Oke. Nah, kita lihat lagi karakteristik sel ya, membran inti sel, DNA, apa penyusun membran inti ya. Kemudian kita mempelajari lagi eukariot ya.
Kemudian prokariot, apa bedanya antara eukariot dan prokariot? Misalnya nih, eukariot itu punya membran inti sel, tapi prokariot tidak mempunyai membran inti. Jadi ingat di sini ya, yang tidak dipunyai itu adalah membran inti sel, bukan tidak mempunyai membran sel ya. Kalau bukan berarti prokariot tidak mempunyai membran sel ya, tapi di sini prokariot tidak mempunyai membran inti sel. Itu yang harus Anda ingat ya. Oke, nah berikutnya biologi sebagai sistem. Kita mempelajari di sini apa saja? Sistem yang kaya akan organisme, peningkatan kompleksitas organisme, penurunan kompleksitas organisme, dan penelitian DNA. Kemudian biologi mempelajari juga persilangan dalam kehidupan, meningkatkan keanekaragaman hayati dan taksonomi. Nah, kita lihat pada gambar ini ada klasifikasi. Kita mulai dari domain ya. Ada domain, kingdom, ada filum, ada kelas, ada order, ada family, ada genus, ada spesies ya. Jadi ini klasifikasi dari makhluk hidup itu mulai dari yang paling besar sampai ke level spesiesnya. Pada tumbuhan juga seperti itu ya. Ada klasifikasinya mulai dari yang atas sampai ke level spesiesnya. Oke, nah berikutnya 3 domain dalam kehidupan itu misalnya adalah bakteri, archae, kemudian bakteri primitif, dan ada eukariot ya. Nah, bakteri dan archae ini termasuk kepada prokariot. Nah, sedangkan eukaria termasuk eukariot, yaitu apa saja yang eukariot itu? Fungi, planta, dan animalia ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini biologi juga mempelajari tentang evolusi. Sejarah dari kehidupan ya, bagaimana kehidupan ini dari awal sampai sekarang itu ada perubahan, itu disebut dengan ada evolusi ya. Siapa pencetus evolusi, siapa teori evolusi ini? Yang paling sangat terkenal itu adalah Charles Darwin ya. Terbentuknya spesies baru dari seleksi alam, ini yang biasa kita kenal ya, yaitu pada tahun 1859. Kemudian ada variasi perbedaan dalam satu spesies, kemudian alur evolusi menurut Darwin, di mana populasi terjadi peningkatan populasi dan variasi sifat, kemudian sifat yang sesuai dengan lingkungan, evolusi dari adaptasi. Variasi yang sesuai akan bertahan dan yang tidak sesuai lingkungan akan punah. Jadi teori Darwin ini yang sangat kita kenal adalah yang kuat akan maju terus, yang lemah akan punah, begitu ya. Nah, kita lihat lagi biologi sebagai sarana penelitian metode ilmiah ya. Masalah, data, hipotesis, eksperimen, analisis hasil eksperimen, kesimpulan, timbul kembali masalah. Jadi seperti itu ya, itu juga dipelajari di dalam biologi. Oke. Nah, kita lihat pengertian struktur dan fungsi molekul biologis berukuran besar. Dalam biologi, ya, molekul biologis berukuran besar adalah makromolekul organik yang disusun dari molekul kecil menjadi struktur yang kompleks, ya. Makromolekul merupakan polimer yang disusun dari monomer, ya. Monomer dapat membentuk suatu polimer dengan cara bagaimana nih monomer membentuk polimer? Yang pertama, dia bisa melepaskan molekul air, reaksi dehidrasi namanya. Kemudian dia penambahan molekul air yaitu hidrolisis ya. Nah, berikutnya dalam biologi ada makromolekul apa yang kita pelajari ya dalam biologi itu. Makromolekulnya yang pertama diantaranya adalah satu karbohidrat ya. Karbohidrat itu ada karbohidrat sederhana ya, gula sederhana itu disebut dengan monosakarida ya. Dapat digunakan sebagai bahan bakar, dapat diubah menjadi molekul organik lainnya, dapat juga dia membentuk polimer ya. Monosakarida dapat berbentuk lurus, berbentuk linier, dan dapat juga berbentuk cincin. Nah, kemudian selain dari monosakarida, dia juga ada disakarida ya. Disakarida namanya juga di ya. Di ini berarti terdiri atas 2 monosakarida ya, melalui ikatan glikosidik, dia melalui reaksi dehidrasi dia akan membentuk disakarida. Contohnya adalah pembentukan glukosa dan fruktosa, dia akan membentuk sukrosa. Jadi sukrosa ini adalah disakarida yang berasal dari glukosa yang diikat oleh ikatan glikosidik dengan fruktosa. Nah, berikutnya ada lagi karbohidrat yang lebih kompleks yang disebut dengan polisakarida ya. Polisakarida ini adalah polimer dari glukosa, terdapat pada tumbuhan, misalnya pada kloroplas, selulosa, dan hemiselulosa ya. Nah, selanjutnya
kita lihat di sini lemak ya. Lemak ada lemak yang molekul besar yang bukan merupakan polimer. Jadi satu-satunya dari makromolekul ini dia yang bukan polimer itu adalah lemak ya. Kalau lemak ini dia bukan merupakan suatu polimer. Dia tersusun dari gliserol dan 3 asam lemak. Oke, berikutnya kita lihat klasifikasi lemak berdasarkan kejenuhan ikatan. Ada asam lemak jenuh, ya, yaitu asam lemak yang semua ikatan karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal. Ya, dia ini kita katakan lemak jenuh. Contohnya adalah asam laurat, asam palmitat, asam stearat, ya. Nah, yang kedua ada asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contohnya apa di sini? Asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Oke. Nah, kita lihat protein ya. Makromolekul keempat yang besar di dalam sel itu adalah protein ya. Protein ini terdiri atas satu atau lebih dari polimer. Setiap polimer tersusun atas monomer yang disebut dengan asam amino. Jadi apa monomer dari protein? Yaitu asam amino ya. Masing-masing asam amino mengandung satu atom karbon atau C yang mengikat satu atom hidrogen, satu gugus amin yaitu NH2, satu gugus karboksil, dan lainnya adalah gugus R-nya ya, atau gugus sampingnya. Nah, kemudian protein terbentuk dari polimer, protein itu terbentuk dari monomer asam amino melalui ikatan peptida ya. Jadi protein itu merupakan susunan dari asam amino ya. Satu asam amino dengan asam amino lainnya itu akan diikat oleh ikatan peptida, dia akan membentuk suatu polipeptida namanya. Polipeptida besar itu adalah protein ya. Jadi ikatan monomer dari protein itu adalah asam amino. Kita mengenal ada macam-macam ya asam amino, ada asam amino esensial dan ada juga asam amino non esensial. Contohnya apa? Asam amino ini adalah alanin, glisin, misalnya triptopan, isoleusin ya, dan macam-macam. Metionin juga ada. Nah, ini adalah monomer penyusun protein. Oke. Nah, kita lihat sekarang fungsi dan peranan protein dalam tubuh manusia, antara lain adalah protein itu berfungsi sebagai pembentuk enzim ya, bahkan enzim itu hanya disusun oleh protein saja ya. Jadi sering dikatakan juga bahwa enzim itu adalah protein gitu. Nah, berikutnya peran yang kedua adalah membentuk membran sel. Membran sel itu disusun oleh protein ya. Membran sel juga disusun oleh lemak ya. Jadi ada lipid bilayer yang menyusun membran sel. Di samping itu membran sel itu juga disusun oleh protein, misalnya lipoprotein. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai pembangun sel. Nah, kemudian fungsi yang keempat, protein berfungsi sebagai untuk pertumbuhan. Kemudian protein juga berfungsi untuk pembentuk molekul DNA, penyusun nukleotida ya. Jadi protein ini juga merupakan penyusun nukleotida, kemudian pembentuk gen dan mengekspresikan sifat secara fisik atau fenotipnya. Jadi protein itu berasal dari DNA atau gen ya. Ketika gen diekspresikan, dia akan membentuk protein. Nah, protein itu adalah fenotip yang akan muncul dari individu tersebut. Baik, mungkin segitu hari ini mata kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.